warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Putri Wendy, NIM 210600177 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan dosen pengampu Dr. Alpon Satrianto, SEME. Di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang isu pokok, yaitu pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 6,8 miliar orang. PBB memproyeksi jumlah penduduk akan mencapai lebih dari 9,2 miliar pada tahun 2050. Penduduk dunia bertambah lebih dari 75 juta orang tiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk neto ini, 97% terjadi di negara-negara berkembang. Dua, yaitu pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pertumbuhan penduduk dunia sepanjang sejarah. Selama lebih dari 2 juta tahun keberadaan manusia di muka bumi, jumlah total penduduk di dunia pada waktu itu masih sangat terbatas. Tak kala manusia mulai membudidayakan bahan pangan melalui pertanian menetap sekitar 12.000 tahun yang lampau. Jumlah total penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta jiwa dan meningkat setiap tahunnya. Struktur penduduk dunia, sebaran per wilayah geografis. Lebih dari 3/4 penduduk dunia bertempat tinggal di negara-negara berkembang, dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara yang perekonomiannya maju. Praga 6,2 menunjukkan distribusi regional penduduk dunia pada tahun 2010 dan angka proyeksinya pada tahun 2050. Berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk yang ada sekarang di berbagai kawasan di dunia, angka pertumbuhan penduduk yang ada di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi. Maka diperkirakan bahwa distribusi regional atau menurut wilayah geografisnya, penduduk dunia akan mengalami perubahan yang tidak terelakkan menjelang tahun 2050 mendatang. Tren tingkat kelahiran dan kematian. Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk dihitung atas dasar presentasi kenaikan relatif atau presentasi penurunan, yakni dalam kasus pertambahan penduduk yang negatif, dari jumlah penduduk neto per tahun yang bersumber dari pertambahan alami dan migrasi internasional neto. Perbedaan laju pertumbuhan penduduk di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang hanya dapat dijelaskan atas dasar kenyataan bahwa tingkat kelahiran di berbagai negara berkembang umumnya jauh lebih daripada yang ada di negara-negara maju. Momentum pertumbuhan penduduk yang tersembunyi. Dua alasan yang melatar belakangi keberadaan daya gerak tersembunyi ini. Pertama, tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan dalam waktu singkat. Kedua, atas adanya momentum yang tersembunyi tersebut erat sekali kaitannya dengan struktur usia penduduk di negara-negara berkembang. Transisi demografis. Transisi demografis adalah proses penurunan bertahap tingkat pertumbuhan penduduk dari tahap pertumbuhan yang hampir stagnan yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Kemudian, melalui tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Setelah itu memasuki tahap pertumbuhan rendah dan stabil di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang, model Malthus dan rumah tangga. Perangkap populasi Malthus, tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus di tahun 1766 hingga 1834, di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya. Ketika sumber daya penopang hidup yang meningkat menurut deret hitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori yang menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi atau tidak memberi keuntungan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan atau barang lain. Keinginan punya anak dipengaruhi oleh income, harga anak atau biaya hidup, dan keinginan mengkonsumsi barang lain atau efek substitusi dan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif atau biaya pemeliharaan anak serta preferensi untuk barang-barang lain. Konsekuensi fertilitas yang tinggi atau beberapa perbedaan pandangan. Ada beberapa
perspektif yang saling bertentangan. Berikut ini adalah beberapa argumen utama yang mendukung dan menentang gagasan bahwa konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang serius. Yang pertama, bukan masalah yang sesungguhnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. Yang pertama, bukan masalah yang sesungguhnya. Yang pertama, masalahnya bukan pertumbuhan penduduk tetapi pada sejumlah isu lainnya. Yang kedua, menipisnya sumber daya alam dan kerusakan lingkup hidup. Yang ketiga, distribusi penduduk dan lain-lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. Yang pertama, argumen garis keras sama dengan kependudukan dan krisis global. Argumentasi teoritas adalah siklus populasi, kemiskinan, dan perlunya program keluarga berencana. Yang ketiga, argumentasi empiris lainnya adalah 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua kemiskinan dan ketimpangan, yang ketiga pendidikan, yang keempat kesehatan, kelima pangan, keenam lingkungan hidup, dan ketujuh migrasi internasional. Bagaimana negara maju dapat membantu negara berkembang? 1. Perluasan bantuan keuangan publik dan swasta. 2. Peningkatan hubungan perdagangan. 3. Transfer teknologi yang lebih sesuai. 4. Bantuan pengembangan kemampuan penelitian ilmiah bagi warga negara berkembang. 5. Kebijakan penetapan harga komoditas yang lebih baik, dan lainnya. Sekian dari saya penjelasan dari bab ini. Apa ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.